Sahabat intelligence, ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang sukses ataupun gagal dalam berinvestasi. Salah satu faktor yang paling menentukan adalah cara dalam mengalokasikan aset investasi. Umpamakan Anda memiliki dana 1 miliar, dan teman Anda juga memiliki dana dalam jumlah yang sama. Lalu Anda berdua sama-sama melakukan investasi. Apa yang akan terjadi? Bisa dipastikan setahun kemudian, atau 5 tahun kemudian, atau bahkan 10 tahun lagi, hasil investasinya akan sangat berbeda. Anda mungkin mengatakan, jelas beda, karena pilihan investasinya juga berbeda. 100% Anda benar. Namun, coba dana yang masing-masing 1 miliar itu diinvestasikan pada produk investasi yang sama. Apakah hasilnya juga sama? Tetap saja akan berbeda. Kenapa? Mari kita bahas. Katakanlah Anda dan teman Anda sama-sama melakukan diversifikasi, alias tidak menempatkan semua telur dalam satu keranjang. Artinya, dana 1 miliar itu dibelikan saham, obligasi, reksadana, dan mungkin emas. Lantas, apakah hasilnya akan sama? Tidak, karena saham yang dibeli juga berbeda. Atau kalaupun membeli saham yang sama, mungkin jangka waktu investasi pada saham tersebut tidak sama. Anda mungkin hanya 6 bulan, teman Anda mungkin 1 tahun. Demikian juga dengan jenis investasi lain. Konkretnya, walaupun pilihan instrumen sama, namun jika jangka waktu investasi berbeda, maka hasilnya bisa sangat berbeda pula. Oleh karena itu, diversifikasi saja belumlah cukup untuk bisa meraih kesuksesan dalam berinvestasi. Lebih dari itu, diversifikasi harus diikuti dengan perhitungan mengenai berapa besar alokasi dana pada masing-masing instrumen investasi. Inilah yang mungkin membedakan Anda dengan teman Anda. Kemudian, alokasi tersebut juga mesti diikuti dengan time horizon investasi yang jelas, yakni apakah untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Kemudian, dalam alokasi aset tersebut yang nantinya disebut sebagai portofolio investasi, Anda mesti memutuskan apakah akan menggunakan pendekatan investasi aktif atau investasi pasif. Apa maksud semua itu? Alokasi aset pada hakikatnya adalah bagaimana melakukan investasi dengan klasifikasi yang berbeda untuk tiap jenis aset. Klasifikasi itu terdiri atas jenis investasi, jumlah investasi, risiko investasi, potensi keuntungan investasi, jangka waktu investasi, dan juga cara mengelola investasi itu sendiri. Mengenai jenis investasi, sama-sama kita pahami ada investasi di sektor real dan investasi dalam bentuk kertas berharga yang diperdagangkan di pasar modal. Dalam hal ini termasuk saham, obligasi, reksadana, indeks, dan sebagainya. Pilihan Anda terhadap alokasi aset investasi tersebut tentunya mesti disesuaikan dengan tujuan investasi itu sendiri. Pada umumnya, para investor menginginkan imbal hasil yang besar dari setiap jenis investasi yang dilakukannya. Dan kalau bisa, imbal hasil yang tinggi tersebut diraih dalam jangka pendek. Tetapi ada juga yang menginginkan hasil stabil dalam kurun waktu yang panjang. Thus, tujuan investasi yang berbeda akan menghasilkan strategi alokasi investasi yang berbeda. Setelah Anda memastikan tujuan investasi, barulah kemudian memilah alokasi aset investasi yang relevan dan sekaligus memperhitungkan ekspektasi imbal hasil serta risiko yang terkandung di dalam jenis investasi dimaksud. Katakanlah, Anda memilah aset investasi menjadi 50% di sektor real dan 50% di pasar modal. Untuk yang di sektor real, Anda pilih lagi menjadi properti, tanah, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, Anda juga sekaligus memastikan berapa tahun investasi di sektor real tersebut akan Anda pegang. Sementara yang 50% lagi dialokasikan untuk saham, obligasi, dan reksadana. Jumlah pada masing-masing instrumen investasi tersebut tentu bergantung juga pada risk-taking capacity yang melekat pada diri Anda masing-masing. Jika Anda termasuk risk-taker dan berorientasi jangka pendek menengah, tentu saham bisa menjadi pilihan yang terbesar. Selanjutnya, reksadana saham, dan baru obligasi. Lantas, apakah persoalan selesai? Jelas belum. Ketika Anda mengalokasikan dana untuk investasi di saham, maka saham jenis apa yang Anda beli? Di sektor mana? Suka tidak suka, Anda juga harus melakukan diversifikasi lebih lanjut. Pertama, bagi dana saham Anda pada beberapa sektor ekonomi. Lalu, saham untuk papan atas yang berfundamental bagus dalam jangka menengah untuk kepastian dividen. Dan saham pada lapis kedua yang menjanjikan potensi capital gain.
Kedua, pilah reksadana yang Anda beli dalam beberapa jenis, yakni reksadana saham, reksadana obligasi, dan reksadana campuran. Ketiga, Anda dapat juga membeli obligasi retail yang diterbitkan pemerintah dengan risiko sangat rendah. Setelah Anda mengalokasikan dana pada masing-masing jenis investasi tersebut, berikutnya adalah apakah Anda akan melakukan investasi secara pasif atau aktif. Kalau investasi pasif, maka nasib investasi Anda akan bergantung sepenuhnya pada pergerakan pasar. Untuk saham misalnya, jika saham yang mengalami pergerakan harga dan kemudian Anda melepasnya, maka Anda akan mendulang keuntungan. Demikian juga dengan reksadana saham, yang jika indeks meningkat, maka nilai aset value dari reksadana tersebut juga meningkat. Namun sebaliknya, jika harga saham jatuh, maka investasi Anda juga akan jatuh. Pendeknya, semua bergantung pada pergerakan pasar dengan konsep paling dasar, yakni buy low, sell high. Namun jika Anda memiliki nyali dan juga kemampuan investasi yang memadai, maka Anda bisa juga memilih strategi investasi aktif. Artinya, keberhasilan dan ataupun kegagalan investasi Anda tidak sepenuhnya bergantung pasar. Namun, lebih kepada diri Anda sendiri dalam mengambil inisiatif, terlepas bagaimanapun kondisi pasar. Misalnya ketika harga-harga saham berjatuhan dan mungkin termasuk saham yang Anda miliki, maka tindakan Anda bukanlah menjual saham tersebut, melainkan kembali membeli, bahkan dalam jumlah besar. Atau Anda membeli saham lapis kedua yang Anda yakini memiliki potensi besar untuk bergerak, kendati investor lain kurang berminat. Dan hal yang sama juga berlaku untuk reksadana maupun obligasi. Anda aktif melakukan perdagangan dan pertukaran jenis instrumen investasi yang Anda yakini memiliki potensi capital gain dalam horizon investasi Anda. Selamat mencoba.